Wa tajibu fin naqdaini wa huma adh-dhahabu wal fiddatu al-madrubani ma'al khilafi fil huliyil mubahi minhuma. Zakat juga wajib pada emas dan perak. Zakat juga diwajibkan pada emas dan perak, baik emas dan perak yang dibuat sebagai mata uang seperti dulu dirham dan dinar ya, maupun emas perak yang tidak dijadikan mata uang seperti emas batangan misalkan ya, seperti emas batangan. Jadi emas perak yang dijadikan mata uang seperti pada masa lalu atau mungkin sekarang ada di negara-negara tertentu, dinar. Kalau emas, uang emas itu disebut dinar. Uang perak itu disebut betul-betul bahannya emas ya. Betul-betul bahannya terbuat dari emas. Kemudian uang yang terbuat dari atau mata uang yang terbuat dari perak itu disebut apa? Dirham pada masa lalu. Nah, tapi kalau dirham sebagai mata uang negara tertentu pada masa sekarang ini kertas ya, tapi disebut saja dirham. Dinar juga dinar. Apa itu dinar ya? Kuwait ya? Negara mana itu yang mata uangnya dinar? Tapi bukan emas. Itu hanya sebutannya saja dinar, tapi barangnya itu bukan emas, tapi apa? Kertas. Sama dengan rupiah, rubel. Sekarang mulai terkenal rubel ya, mata uang Rusia. Gara-gara perang ini saya sering mendengar istilah mata uang rubel. Dulu nggak pernah sama sekali. Ada mata uang dolar dan lain sebagainya ya. Nah, zakat itu juga diwajibkan pada an-naqdain, yaitu emas dan perak, baik emas dan perak yang dibuat sebagai mata uang seperti pada masa lalu yang disebut dengan dinar dan dirham, maupun emas dan perak yang tidak dibuat sebagai mata uang seperti emas batangan. Ada beberapa teman itu yang tidak mau nyimpan uang di bank. Jadi kalau punya uang banyak itu dibelikan emas batangan, disimpan di rumah. Karena emas itu biasanya tidak pernah turun, ngoten nah. Biasanya selalu naik ya, seperti stabil lah harganya, stabil. Kecuali mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu ya, perang dan lain sebagainya, itu kita tidak bicara masalah kondisi yang tidak normal. Tapi dalam kondisi normal emas dan perak itu selalu cenderung naik harganya, stabil lah ya. Jadi investasi, kata orang-orang yang senang investasi, ini apa bibit mungkin senang investasi. Investasi yang paling aman itu yang investasi emas atau investasi tanah, ngoten apa bibitnya? Yang terlintun ya. Tanah atau emas, ya tanah atau emas. Nah, adapun perhiasan yang mubah, perhiasan yang mubah itu ya perhiasan emas dan perak yang dipakai oleh para perempuan. Itu kan perhiasan emas dan perak yang mubah. Itu wajib dizakati ataukah tidak? Menurut sebagian ulama wajib dizakati. Imam Syafi'i sendiri punya dua qaul. Imam Syafi'i sendiri memiliki dua qaul. Terkadang beliau mengatakan wajib dizakati, terkadang beliau mengatakan tidak wajib dizakati. Emas, perhiasan emas dan perak yang mubah ya, karena ada perhiasan emas dan perak yang haram. Seperti apa? Laki-laki pakai cincin emas, itu kan nggak boleh, itu haram. Bukan pembahasan kita itu ya. Yang kita bahas sekarang adalah perhiasan emas dan perak yang mubah. Artinya emas dan perak, perhiasan emas dan perak yang dipakai oleh perempuan. Itu apakah wajib dizakati ataukah tidak? Menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau sendiri memiliki dua qaul. Boleh panjenengan mengikuti qaul yang mewajibkan, dan panjenengan boleh mengikuti qaul yang tidak mewajibkan zakat pada perhiasan emas dan perak yang mubah. Lebih hati-hatinya dizakati. Lebih hati-hatinya dizakati.
Wa tajibu fil ma'dini, dan wajib zakat itu pada ma'din. Ma'din itu apa? Barang tambang. Nah, tapi ingat, bukan semua barang tambang. Al-ma'din min adz-dzahab wal fiddah, ya. Bukan semua barang tambang wajib dizakatin, enggak. Barang tambang emas dan perak. Tambang yang wajib dizakati itu hanya tambang emas dan perak. Tambang batu bara tidak wajib dizakati. Tambang nikel tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati itu hanya tambang emas dan tambang perak. Ya, artinya emas dan perak yang dikeluarkan dari tempat asalnya, yaitu tempat yang Allah menciptakan keduanya itu di dalamnya. Ya, setelah di ba'da tanqiyah, setelah dibersihkan dari tanah-tanahnya, kemudian dizakati. Berapa zakatnya dan seterusnya, ketentuannya seperti apa nanti di bagian-bagian berikutnya. Kemudian warrikazi minhuma, barang temuan pendaman jahiliyah. Nah, ternyata di sini disebutkan ada keterangannya ini ya. Fa ammal ma'dinu fa huwa ma kana minhuma mustakhrajan minal makan alladhi khalaqahum Allahu fih. Sudah saya sebutkan tadi. Fatajibu fihi az-zakatu ba'da tanqiyati minat turab. Maka wajib dizakati setelah tambang emas dan perak itu dibersihkan dari tanah yang mengotorinya. Wa ammar rikazu, adapun rikaz itu artinya apa? Dafinul jahiliyah, barang pendaman sebelum Islam, barang pendaman emas dan perak sebelum Islam. Dari mana tahu? Biasanya ada tanda-tandanya, tertulis misalkan emas itu tertulis di dalamnya ada Raja Konstantinopel misalkan ya. Oh, ini berarti pendaman pada masa jahiliyah. Kalau panjenengan menemukan pendaman emas atau perak pada masa jahiliyah, pendaman bukan setelah datangnya Islam, dengan tanda-tanda tertentu yang ada di dalam rikaz itu atau barang pendaman itu, maka panjenengan wajib mengeluarkan zakatnya. Ketentuannya nanti di belakang, zakatnya berapa persen. Adapun barang pendaman Islam ada hukum tersendiri ya. Kan ada misalkan tertulis di dalamnya tulisan-tulisan Islami misalkan ya. Ini dibuat oleh Khalifah Utsmani misalkan ya. Ini dibuat oleh atau dibuat pada masa Khilafah Utsmaniyah. Oh, berarti ini bukan pendaman jahiliyah. Tidak wajib dizakati, ada hukum-hukum khususnya. Bagaimana? Dikembalikan kepada yang punya, ditelusuri siapa yang punya ini, atau diberikan kepada ahli warisnya. Misalkan tertulis emas ini dibuat oleh siapa misalkan ya, keluarga dari marga apa? Marga, kalau di Jawa nggak ada marga ya. Di Medan itu marga yang Islam apa? Marga Islam apa di Medan? Sebutkan satu marga. Waktunya 5 menit. Apa misalkan? Huta Galung gitu ya, Islam gitu ya. Batu bara. Kan ada batu bara itu ya, Islam itu ya. Atau Tanjung, Akbar Tanjung. Nah, Tanjung. Ada keterangan di situ, ini emas dibuat oleh keluarga Tanjung. Nah, ditelusuri. Ini kan berarti ya bukan pada masa jahiliyah dulu ya. Ini sudah pada masa Islam. Ditelusuri Tanjung. Kalau nggak ada orangnya, pemiliknya, ya ditelusuri ahli warisnya. Dari marganya sana ditelusuri. Nanti akan ketemu, maka dikembalikan atau diberikan kepada ahli warisnya. Beda dengan temuan berupa pendaman jahiliyah, pendaman emas atau perak, ada tanda-tanda khusus yang bisa kita simpulkan bahwa emas dan perak ini bukan pendaman setelah Islam datang, tapi pendaman pada masa jahiliyah. Nah, ini ada hukumnya berbeda dengan pendaman setelah Islam datang. Kalau pendaman pada masa jahiliyah, panjenengan menemukan di tanah yang tidak ada pemiliknya,
ya, di tanah yang tidak ada pemiliknya, maka itu hak panjenengan, jangan diberikan kepada siapa-siapa. Itu hak, kalau mau diberikan kepada saya tidak apa-apa ya. Diberikan kepada orang tidak apa-apa, maksudnya itu hak panjenengan dan wajib dizakati, wajib dizakati, paham ya? Ya, mudah-mudahan nanti pulang ke rumah, kali-kali di belakang rumah dapat pendaman emas, perak, masa jahiliyah 1 kilo emas gitu, wah langsung mas, langsung apa ya mas, langsung kaya raya. Nah, emas 1 kilo itu berapa itu ya? 1 gram saja 1 juta itu kalau harga, kalau emas murni 1 kilo itu kan 1000 gram ya, 1000 juta berapa? 1 M ya, 1 miliar. Cukuplah untuk mahar Mas Hanif, lebih dari cukup. Mahar untuk 4 perempuan sekaligus. Wa tajibuz zakatu aidan fi amwalit tijarah. Zakat itu juga wajib pada perdagangan ya, yang disebut dengan apa? Harta-harta perdagangan, amwal at-tijarah. Artinya fil amwal ay fil amwalil lati yuqallibuha syakhsu li gharadir ribhi, yaitu harta yang diputar oleh seseorang dengan tujuan mendapatkan keuntungan biniyatit tijarati, dengan niat berdagang, dengan niat jual beli. Kama idza fa'ala dzalika bithiyabi awis sukkari awil milhi awil khairi wa nahwi dzalika. Seperti orang yang dagang pakaian, dagang gula, dagang garam, dagang kuda, dagang gajah misalkan ya, dagang kitab, dagang alat tulis ya, dagang apapun itu berarti terkena hukum zakat perdagangan. Jadi benda-benda yang barang-barang atau benda-benda atau perkara-perkara yang tidak ada zakatnya, tapi kalau diperdagangkan maka terkena hukum zakat perdagangan. Gula itu kan tidak terkena hukum zakat. Gula, benda gulanya itu loh kan tidak terkena hukum zakat. Garam, alat tulis, kitab, kacamata, orang jual beli kacamata atau berdagang kacamata, berdagang pakaian, berdagang sarung, berdagang peci. Benda-benda yang kami sebut itu kan tidak terkena hukum zakat kan, bendanya tidak terkena hukum zakat, tetapi kalau diperdagangkan maka terkena hukum zakat perdagangan. Nah, dari apa yang telah disebutkan, dari apa yang sudah dijelaskan, selain apa yang telah disebutkan itu tidak terkena hukum zakat, walaupun hasilnya mungkin lebih banyak dari apa yang telah disebutkan. Dokter sebagai sebuah profesi, profesi dokter itu tidak terkena hukum zakat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada yang disebut zakat profesi, itu menyalahi ijma. Menyalahi ijma. Profesi itu nggak ada. Tidak ada satupun ulama pada masa lalu yang mewajibkan orang menzakati profesinya. Dokter itu kan satu hari bisa 10 juta, 15 juta, spesialis bisa 30 juta satu hari. Tapi itu karena tidak ada di dalam perkara-perkara yang terkena hukum zakat seperti yang kami sampaikan tadi, maka dia tidak wajib zakat. Insinyur, arsitek, dan lain sebagainya, pokoknya tidak disebutkan seperti yang sudah kami jelaskan tadi, maka tidak terkena hukum zakat. Pada masa Imam Syafi'i, pada masa Imam Abu Hanifah, pada masa Imam Malik, pada masa Imam Ahmad bin Hanbal, para pendiri madhab, bahkan pada masa Nabi, pada masa sahabat, sudah ada banyak profesi, tapi Rasulullah tidak mewajibkan mereka membayar zakat yang disebut sebagai zakat profesi. Dulu saya kalau ngomong begini ditentang oleh teman-teman NU, nggak adil itu berarti gimana? Prinsip keadilannya di mana itu? Petani yang hasilnya sekian wajib zakat kalau yang dia tanam adalah makanan pokok. Dokter yang hasilnya
bisa 100 kali lipat, ya, bisa 1000 kali lipat dari petani, tidak diwajibkan zakat. Di mana prinsip keadilannya? Dulu saya menyampaikan seperti ini sudah lama ini. Nah, akhir-akhir ini semua orang NU, oh ya ternyata iya, zakat profesi itu memang nggak ada dan sudah dibahsul masailkan, sudah dibahas di dalam bahsul masail. Hasilnya apa? Tidak ada yang disebut zakat profesi. Ya baru ini, baru beberapa tahun yang lalu. Dulu sebelum ada bahsul masail, oh, teman-teman syahamah kalau menjelaskan seperti ini banyak yang ditentang. Tapi sekarang semua orang menjelaskan seperti ini. Kiai-kiai NU, ustadz-ustadz NU, semuanya menjelaskan bahwa di dalam Islam itu kita tidak mengenal adanya zakat profesi. Jadi zakat itu hanya terbatas pada hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Orang punya rumah banyak, lalu disewakan, hasilnya banyak. Itu masuk dalam pembahasan yang tadi sudah disebutkan tidak? Nggak ada. Berarti tidak terkena hukum zakat. Berapapun hasilnya. Kadang bisa 500 juta itu orang Betawi yang asli Betawi, ya, yang sudah punya rumah warisan dari orang-orang tuanya dulu, sampai punya tanah itu sekian hektar, kemudian sebagian terkena proyek jalan tol, tapi masih banyak rumah-rumah yang disewakan, dikontrakkan itu hasilnya bisa 500 juta dalam 1 bulan. Itu tidak terkena hukum zakat. Zakat apa? Coba diawali dengan binatang ternak, nggak masuk, ya. Emas dan perak nggak masuk. Tumbuh-tumbuhan tadi, yang buah-buahan nggak masuk. Kemudian makanan pokok tidak masuk, barang tambang tidak masuk, tambang emas dan perak juga tidak masuk, barang pendaman pada masa jahiliyah juga tidak masuk, perdagangan juga tidak masuk, karena itu akadnya bukan perdagangan, akadnya adalah sewa menyewa, itu kan disewakan. Itu punya mobil, Abah Bibit punya mobil 5 Mercedes semuanya, ya, Mercedes atau Alphard semuanya, Abah Bibit panjenengan punya mobil 5 Alphard semuanya, yang 1 dipakai, yang 4 disewakan, hasilnya itu tidak wajib dizakati, hasilnya tidak wajib dizakati karena tidak masuk. Karena memang pada permasalahan zakat ini, hal-hal yang berkaitan dengan zakat itu adalah ta'abbudi, bukan ta'aquli, ya. Ta'abbudi itu artinya inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, dan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, maka kita taat terhadap hal itu, kita sesuai aturan yang diberlakukan oleh Allah dan Rasulnya. Hal-hal yang tidak disebutkan berarti tidak terkena hukum zakat. Cuma begini, orang yang punya uang, ini mungkin saya cukupkan sampai di sini karena habis asar saya ke Dawar Ucung, ya, perbatasan dengan Kemelagi, ngisi acara. Jadi habis ini langsung ke Kemelagi, Dawar Ujung, dekat Kemelagi, kemudian setelah itu kembali ke Mojokerto, nanti kembali ke Modongan, ada tahlilan almarhum bapak mertua. Orang itu kalau punya uang banyak, seperti dokter itu kan punya uang banyak, ya, yang kita tahu, ya, umumnya dokter, kita nggak bicara masalah dokter yang nggak laku misalkan, tapi nggak ada dokter nggak laku, nggak ada, dokter pasti laku, ya. Ada yang laku keras, ada yang laku tapi tidak terlalu keras. Atau pengusaha misalkan, ya, pengusaha dia tidak berdagang, tapi apalah, ya, usahanya apa, misalkan warung, ya, warung itu bukan perdagangan itu, ya. Warung itu kan barangnya kan habis itu. Nanti akan kita jelaskan pada saat kita membahas pertemuan depan, insya Allah kita akan membahas
aturan-aturan syariat yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan zakat yang tadi kita sebutkan. Ketentuan zakat binatang ternak itu seperti apa? Ketentuan zakat perdagangan itu seperti apa? Nanti akan kita jelaskan ya, Mas Ubed ya, insya Allah. Nah sekarang tadi untuk menghilangkan keingintahuan sebagian orang, di mana prinsip keadilannya? Orang yang punya uang banyak, yang tidak termasuk perkara-perkara yang diwajibkan zakat, dia tidak wajib zakat. Seperti dokter, insinyur, arsitek misalkan ya. Atau orang punya persewaan mobil, orang punya persewaan terop yang banyak, orang punya persewaan komputer misalkan, disewakan ke perusahaan-perusahaan, itu kan tidak terkena hukum zakat itu. Nah tapi begini, Imam Abu Hanifah mengatakan jika ada seseorang memiliki uang kertas, ya uang kan uang kertas ya, sekarang uang itu ya kertas. Orang itu kalau punya uang, kalau mencapai nisabnya emas atau nisab perak, dia punya uang, kalau mencapai nisab emas atau nisab perak, lalu mencapai 1 tahun, wajib dizakati dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi uang kertas yang disimpan mencapai nisab, nanti akan kita terangkan nisabnya berapa ya. Mencapai nisab emas atau nisab perak, ya mencapai jumlah tertentu, lalu disimpan selama setahun, setelah setahun wajib dizakati 2,5%. Jadi gaji PNS itu tidak terkena hukum zakat. Itu kan profesi itu kan, guru PNS, pegawai PNS, itu tidak terkena hukum zakat, tidak wajib dizakati setiap bulan. Tapi kalau dia punya tabungan uang mencapai nisab, lalu disimpan selama setahun, disimpan selama 1 tahun, itu dalam mazhab Hanafi hukumnya sama dengan emas perak, wajib dizakati 2,5%. Dalam mazhab Syafi'i tetap tidak terkena hukum zakat uang ya, karena yang wajib dizakati hanya emas dan perak kalau dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi menyamakan uang kertas itu dengan emas dan perak, makanya terkena hukum zakat uang kertas itu. Cuma syaratnya 2, mencapai nisab dan mencapai haul. Nisab dan haul syaratnya 2, bukan dapat uang banyak langsung dizakati, enggak. Dalam mazhab Hanafi sekalipun itu syaratnya pertama nisab, mencapai jumlah tertentu, jumlahnya berapa nanti pertemuan berikutnya. Kemudian kalau sudah mencapai nisab, disimpan selama setahun, tidak berkurang dari nisab, maka baru wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Paham ya? 1 atau 2 pertanyaan monggo. Yang saya jelaskan. Kalau hal-hal lain sebelum panjenengan tanyakan, nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Tadi mengenai apa yang saya tanyakan, kalau sudah jelas kita akhiri, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan.